Di awal film, diperlihatkan Kolonel Trautman mencari keberadaan Rambo ke banyak tempat di Thailand. Hingga akhirnya diperlihatkan sosok Rambo sedang bertarung di sebuah arena sabung manusia. Rambo menerima pukulan dari lawannya berkali-kali, hingga akhirnya Rambo dapat membalikkan keadaan dan mengalahkan lawannya. Rambo memberi hadiah yang didapatkan kepada biarawan yang bersamanya. Saat kolonel akan menghampiri, Rambo sudah pergi menggunakan etek bersama biarawan tersebut. Berikutnya, kolonel mendatangi sebuah tempat yang sedang dibangun biara. Di sini, Rambo sekarang berada. Rambo mengabdikan dirinya untuk kebebasannya, menjadi orang biasa. Kolonel mengenalkan Rambo dengan Robin Griggs. Ia merupakan duta besar Amerika. Griggs menawarkan misi penyelidikan ke Afghanistan untuk mencari bukti-bukti kejahatan perang Soviet. Sebenarnya, Kolonel Trautman lah yang diutus untuk misi kali ini. Tapi, Kolonel mengajak Rambo sebagai rekan untuk ke sana bersamanya. Rambo menolak ajakan Kolonel dengan halus. Ia mengatakan, "Maaf, aku sudah berakhir. Saya juga sangat menyukai tempat ini." Kolonel sempat meyakinkan Rambo agar dapat merubah keputusannya. Tapi Rambo tetap menolaknya. Akhirnya, Kolonel pergi dari tempat itu dengan rasa kecewa. Berikutnya, si Kolonel telah datang ke Afghanistan. Namun, saat memasuki perbatasan, rombongan Kolonel berhasil disergap, menewaskan beberapa teman dan sisanya ditangkap, termasuk sang Kolonel. Di Thailand, Griggs kembali mendatangi Rambo untuk memberitahunya tentang kegagalan misi Kolonel Trautman. Rambo meminta Griggs untuk mengirimkannya ke sana. Griggs mengingatkan Rambo, dia tidak dapat memberi misi resmi lagi kepadanya. Dengan kata lain, Rambo akan ke Afghanistan dengan ilegal. Itu tidak masalah bagi Rambo. Singkat waktu, Rambo telah tiba di Afghanistan. Ia menemui orang bernama Musa Ghani sebagai petunjuk arah sekaligus penyedia senjata. Musa sempat tidak percaya bahwa Rambo adalah seorang tentara. Ia mengira Rambo hanyalah seorang turis. Musa juga mengingatkannya untuk pulang saja, karena Afghanistan adalah tempat yang buruk. Musa semakin tidak percaya lagi karena Rambo datang sendirian. Musa sempat tak mau mengantar Rambo, namun Rambo hanya berkata, "Antar saja dan jangan banyak bicara." Rupanya ada mata-mata di antara rekan Musa. Di markas musuh, Kolonel Trautman disiksa dan diinterogasi untuk memberitahu lokasi misil yang dikirim oleh Amerika. Namun, sang kolonel tak bergeming. Setelah melewati perjalanan yang panjang, Rambo dan Musa sampai di desa terakhir yang paling dekat dengan pangkalan militer Soviet.
Di desa ini ada seorang bocah yang selalu mengikuti kemanapun Rambo pergi. Rambo, Mossad, dan para militan Afghanistan mengadakan rapat untuk masuk ke dalam pangkalan. Mereka semua tidak mau gegabah karena bila sudah ada yang menyerang pangkalan, maka akan berbuntut panjang dan merekalah yang akan hancur. Salah seorang mujahid meminta Rambo untuk bersabar, beri mereka sedikit waktu untuk memutuskan. Para mujahid mengajak Rambo untuk ikut dalam permainan kuno mereka. Rambo menerima tantangan itu. Saat dalam permainan, tiba-tiba ada serangan dari tentara Soviet ke desa itu. Dua heli tempur menyerang dengan brutalnya. Dua heli ini menghancurkan segalanya. Rambo segera berlari mencari tempat perlindungan. Rambo melihat sekitar dan segera lari untuk menembak heli dengan senjata berat dan menghancurkan salah satunya. Lalu satu heli yang tersisa pun pergi meninggalkan desa itu juga. Pada malam harinya, Rambo dan Mossad berhasil memasuki pangkalan dengan merayap. Mereka juga harus berhati-hati untuk menghindari ranjau yang dipasang di sekitar markas. Melihat pagar yang disangkutkan ke kunci granat, Rambo memasuki pagar itu dengan hati-hati. Tapi Mossad malah masuk dan badannya menyangkut di tali. Yap, Rambo dengan sigap menekan granat agar kuncinya tak tercabut. Saat Rambo ingin melepas tali, tiba-tiba, si anak kecil bocah kematian ini datang mengikuti mereka berdua. Rambo meninggalkan si bocah di tempat yang aman, terhindar dari pengawasan. Sementara Rambo dan Mossad melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Mereka berdua juga menempelkan bom di tempat-tempat yang mereka lewati, menggunakan waktu. Rambo bergelantung di bawah tank untuk masuk ke pangkalan lebih dalam. Dibantu kabut, Rambo berhasil mengelabui mereka semua. Rambo berhasil masuk ke dalam sel dan ia juga berhasil melumpuhkan si pembawa kunci. Setelah mencari, ia menemukan di mana lokasi sel Kolonel Troutman. Saat akan membuka pintu, si bocah nongol. Seorang penjaga hampir menembak. Rambo berhasil melumpuhkan si penjaga. Namun, para prajurit mengetahui dan menyerang mereka. Berbarengan dengan itu, bom yang dipasang oleh Rambo dan Mossad meledak bergantian, sehingga menimbulkan kekacauan. Rambo terus memberi perlawanan kepada para penjaga. Si bocah tertembak di kakinya. Rambo yang lengah akibat melindungi si bocah terkena percikan ledakan di perutnya. Rambo terus berlari sambil menggendong si bocah dan menemukan Mossad.
Mereka masuk ke dalam selokan dan terus berlari. Para tentara Soviet juga terus mengejar mereka. Rambo berhasil menghabisi pasukan Soviet yang mengejar mereka ke selokan. Mereka bertiga juga berhasil lolos dan kabur dari selokan setelah menghancurkan sebuah pagar. Mereka rupanya sudah ditunggu oleh mujahid penjemput dengan kudanya. Namun saat mereka ingin kabur, salah satu mujahid berhasil ditembak oleh tentara Soviet. Rambo akhirnya memberikan serangan balasan untuk mengalihkan perhatian para tentara. Setelah mereka menaiki kuda, mereka pun kabur. Mereka bersembunyi di dalam gua. Rambo meminta si bocah dan Musa untuk melanjutkan perjalanan. Ia juga menanyakan rute tercepat keluar dari pangkalan militer. Setelah Musa dan si bocah pergi, Rambo menghentikan pendarahan yang ada di perutnya dengan cara membakar luka itu dengan mesiu. Ngeri cok. Keesokan harinya, para tentara Soviet melakukan penyisiran di jalur pelarian. Sementara Rambo memanjat tebing untuk menghindari penglihatan penjaga. Rambo berhasil melumpuhkan satu penjaga dan masuk ke dalam pangkalan. Ia menemukan kolonel di ruang penyiksaan. Dengan belatinya, Rambo berhasil menyergap dan menghabisi tentara yang ada di sana. Setelah membebaskan sang kolonel, Rambo juga membebaskan beberapa tawanan di dalam sel. Mereka kabur dari pangkalan itu dengan cara menyergap heli yang baru sampai. Heli yang mereka naiki berhasil ditembak sehingga mereka tidak bisa terbang jauh. Heli itu pun mendarat darurat tak jauh dari pangkalan militer itu. Rambo dan kolonel memutuskan untuk berpisah dengan para tawanan lain. Mereka berdua terus berlari. Mendengar ada suara heli yang mendekat, Rambo dan kolonel mempercepat langkahnya hingga mereka menemukan sebuah lubang. Rambo dengan panahnya berhasil menyergap heli Soviet dan salah satu heli berhasil dihancurkan. Rambo yang telah diketahui posisinya dijatuhi bom. Sebelum bom itu terjatuh dan meledak, Rambo berhasil melompat ke dalam lubang. Tentara Soviet terus mengejar mereka berdua sampai masuk ke dalam lubang. Rambo dan kolonel berpisah untuk mengelabui mereka. Rambo berhasil menghabisi satu persatu musuh dan mengambil senjata mereka. Saat Rambo akan ditembak, kolonel berhasil membackingi Rambo. Rambo meminta kolonel untuk keluar dari lubang lebih dahulu. Rambo akan mengurus sisa pasukan Soviet yang tinggal beberapa. Saat Rambo berhasil keluar dari lubang menggunakan tali, tiba-tiba satu tentara Soviet masih tersisa dan menyergap Rambo. Ia mencekiknya sehingga membuat Rambo tak berdaya.
Si tentara juga terus menghajar bagian luka Rambo. Rambo yang terdesak mencari celah. Ya, ia berhasil menarik kunci dari granat yang ada di dada si tentara. Rambo berhasil menendang tentara hingga masuk ke dalam lubang dan Rambo menemui kolonel dan melanjutkan perjalanan. Saat mereka merasa bahwa misi mereka telah selesai, tiba-tiba, ratusan tentara Soviet bersenjata lengkap dengan tank dan heli mengepung mereka berdua. Pemimpin pasukan Soviet meminta Rambo dan kolonel untuk menyerahkan diri. Mereka berdua merasa bahwa mereka akan berakhir di sini karena menyerah bukan berarti mereka akan hidup. Dan Rambo menembak salah satu mobil dari pasukan Soviet. Mereka terus berlari dan bersembunyi di balik retakan tanah. Mereka memberikan perlawanan tipis-tipis karena senjata ringan mereka yang mereka bawa. Namun tiba-tiba pasukan Soviet berhenti menyerang. Dari jauh datang ratusan pasukan mujahid Afghanistan dengan berkuda. Mengetahui itu, Rambo segera berlari menuju senjata berat. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Rambo sempat tertembak di kakinya. Rupanya pasukan mujahid juga datang dengan si bocah yang beban kemarin. Si bocah terus menembaki pasukan Soviet dengan mortar. Rambo berhasil merebut tank Soviet. Mengetahui itu, pemimpin Soviet terus menembaki tank milik Rambo. Dan mereka mengadu kendaraan mereka berdua. Setelah tabrakan yang dahsyat itu dan menewaskan pasukan tentara Soviet, Rambo rupanya masih hidup di dalam tank. Di akhir, kolonel dan Rambo pergi dari desa itu dengan luka yang belum sembuh. Dan film pun selesai. Mohon dukungan like, komen, dan subscribe-nya agar semakin semangat untuk melanjutkan. And see you.